Sahabat Rumah Belajar, seperti mengakses fitur-fitur pada Google Docs Editor lainnya, untuk mengakses Google Form, silakan sahabat login dulu terlebih dahulu ke akun Gmail masing-masing. Silakan klik login, kemudian masukkan alamat email sahabat. Setelah benar, maka silakan lanjutkan. Sahabat akan diminta memasukkan sandi, maka tunggu hingga proses login sukses. Ya, setelah sahabat sukses melakukan login ke akun Gmail masing-masing, silahkan sahabat bisa mengakses Google Form melalui URL forms.google.com. Maka secara otomatis sahabat akan dibawa ke halaman awal untuk mulai bekerja di Google Form. Sahabat Rumah Belajar, di bagian awal dari Google Forms ini, sahabat bisa melihat bahwa di sini sahabat bisa memilih apakah sahabat akan membuat formulir dengan menggunakan lembar kerja kosong atau blank, atau sahabat bisa menggunakan lembar kerja quiz yang masih kosong, atau sahabat bisa memilih template yang sudah disediakan oleh Google. Contohnya ada template exit ticket, penilaian, atau juga worksheet. Nah, untuk kali ini kita akan coba bekerja menggunakan lembar kerja baru, maka sahabat bisa klik menu blank dengan ada simbol tanda plus. Sahabat tinggal klik, kemudian sahabat akan diberikan sebuah formulir yang masih kosong. Di bagian kanan atas, ini adalah nama file dari formulir yang akan sahabat buat. Maka sahabat bisa menggantinya dengan nama yang diinginkan. Misalnya, sahabat langsung menamai formulir ini berdasarkan judul yang akan sahabat buat. Di bagian atas formulir ini adalah judul. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah formulir pendaftaran pelatihan. Maka saya berikan namanya formulir pendaftaran pelatihan. Seperti ini. Kemudian di bawahnya kita bisa berikan deskripsi. Pelatihan online, misalnya. Seperti itu deskripsinya. Lalu, jika kita menginginkan nama formulir ini menjadi nama file dari Google Formulir ini, maka sahabat tinggal klik. Secara otomatis, nama filenya akan tersimpan sama dengan judul dari formulir ini. Jika sahabat ingin menggantinya dengan nama file berbeda, sahabat bisa mengedit. Selanjutnya, di sini sahabat akan mulai membuat pertanyaan dari formulir yang akan sahabat sebarkan. Misalnya, ketika berhubungan dengan pendaftaran, maka kita akan buat pertanyaan terkait nama. Kita berikan nama, kemudian yang harus sahabat ingat, di sebelah kanan ini akan ada berbagai pilihan jawaban yang bisa kita berikan. Misalnya, sahabat ingin menanyakan nama, ini jawabannya nanti apakah berupa jawaban pendek, ya, jadi dituliskan pendek, atau berupa paragraf, jawaban yang panjang, berupa multiple choice, pilihan A, B, C, D, atau check boxes, sahabat memberikan pilihan, kemudian nanti responden akan bisa memilih beberapa pilihan jawaban. Kemudian jawaban berupa drop down, ini sahabat nanti memberikan pilihan kepada dengan memilih list pada drop down. Kemudian, jika sahabat menginginkan responden mengupload objek atau berkas tertentu,
file tertentu, maka sahabat bisa pilih file upload. Kemudian di sini ada pilihan jawaban linear scale ketika sahabat ingin mengumpulkan angket, misalnya kepuasan. Misalnya kepuasan pelatihan dari nilai 1 hingga 5, maka sahabat bisa menggunakan linear scale. Ada juga multiple choice grid, ini juga sama, nanti responden bisa memilih lebih dari satu pilihan. Checkbox grid juga sama, responden nanti akan memilih lebih dari satu pilihan jawaban. Kemudian respon yang berupa date, tanggal, nanti di sini misalnya sahabat ingin membuat daftar hadir, maka nanti bentuknya adalah tanggal ketika mereka mengisi, kemudian waktu juga sama. Nah, untuk nama kita pilih yang short. Untuk pilihan-pilihan ini nanti sahabat silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk nama saya pilih short answer. Kemudian, jika sahabat ingin menambahkan deskripsi di sini, maka sahabat tinggal klik, kemudian tambahkan deskripsi. Ya, misalnya di sini sahabat lengkapi, mohon diisi nama beserta gelar. Ya, seperti ini. Selesai, maka nanti akan ada keterangan seperti ini. Lalu ini ada pilihan required, apakah pertanyaan ini harus diisi wajib atau tidak. Jika ini sahabat memastikan bahwa peserta atau responden harus mengisi, maka ini harus diaktifkan menjadi required. Seperti itu. Jadi satu pertanyaan sudah selesai, kita akan coba menambah pertanyaan baru. Misalnya sahabat ingin mengkopikan pertanyaan ini yang sejenis, maka sahabat tinggal kopikan saja. Ya, bisa di-copy atau sahabat bisa menambahnya dari menu plus di sini. Sahabat tinggal klik plus. Ya, selanjutnya misalnya setelah nama, sahabat ingin menanyakan sekolah, misalnya nama sekolah. Ini juga sama. Untuk isiannya nanti kita minta adalah isian pendek, short answer saja, tidak perlu kita berikan deskripsi. Lalu ini juga kita wajibkan. Ya. Lalu kita tambahkan selanjutnya kita menambahkan pertanyaan berikutnya. Misalnya kita menginginkan responden mengumpulkan foto mereka atau misalnya surat tugas mereka. Maka di sini lampiran surat tugas. Maka di sini pilihan jawabannya adalah file upload. Ya, file upload. Maka secara otomatis nanti di sini responden akan mengupload file yang kita minta. Misalnya kita minta SPT-nya. Tinggal kita atur di sini allow only specific file. Misalnya kita menginginkan hanya gambar saja atau bentuk PDF, ini silahkan dicentang. Tinggal nanti dipilih data yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya bebas saja, makanya tidak perlu diaktifkan. Lalu maximum number, misalnya hanya satu file, kita tentukan satu. Jika bisa lebih 10, 5 ini silahkan sahabat pilih. Cukup satu saja. Maksimum file juga bisa kita atur, apakah bisa sampai 100 MB atau berapa MB yang kita inginkan. Misalnya 10 MB saja supaya tidak memberatkan drive kita nantinya. Lalu kita required, kita wajibkan. Kita anggap cukup untuk formulir ini, formulir pendaftaran. Untuk melihat dari hasil formulir yang sudah kita buat, maka kita lihat di bagian kanan atas. Di bagian kanan atas, ini ada menu seperti mata untuk preview, melihat sementara hasil dari form yang sudah kita buat. Maka nanti tampilannya adalah seperti ini. Ada nama sekolah, dan lampiran untuk mengupload SPT dari peserta. Sahabat, kita akan mencoba membuat sebuah kuis menggunakan Google Form. Seperti biasa, untuk mulai bekerja di Google Form, sahabat cukup klik menu blank dengan simbol plus. Lalu, form ini bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data, survei, atau membuat kuis. Karena saat ini kita akan membuat kuis, maka terlebih dahulu kita atur
form ini agar nantinya menjadi kuis, kita akses menu gerigi, icon gerigi ini untuk pengaturan, silahkan klik. Kemudian akan muncul pengaturan di sini. Maka silahkan sahabat lihat bagian quizzes, silahkan diklik. Kemudian nanti akan ada pilihan make this a quiz. Kita akan coba membuat formulir ini menjadi quiz, yang artinya nanti akan ada poin jawaban yang akan kita minta dari siswa ataupun yang akan mengerjakan kuis yang kita buat. Maka silahkan diaktifkan, kemudian akan diikuti oleh beberapa pilihan-pilihan selanjutnya. Di sini apakah nilainya nanti langsung akan muncul setelah nanti siswa kita atau responden mengerjakan kuis yang kita buat, atau justru nanti akan kita review dulu, kemudian akan dikembalikan, akan dikirim melalui email masing-masing siswa. Untuk ini kita cukup menggunakan yang immediately after its submission. Setelah siswa mengumpulkan, maka nanti siswa langsung bisa melihat nilainya berapa. Lalu nanti akan ada responden can see, mereka bisa melihat nanti setelah mengerjakan manakah pertanyaan yang mereka tidak jawab, pertanyaan yang benar, dan poin dari hasil mereka mengerjakan. Kalau sudah kita atur, maka kita klik save. Seperti biasa, kita harus membuat judul dari kuis yang akan kita buat. Misalnya saya buat judulnya adalah kuis atau latihan materi penggolongan hewan. Ya, misalnya saya inginkan bahwa judul ini akan menjadi nama file Google Form, maka tinggal saya klik saja, maka judul ini menjadi nama file dari Google Formulir ini. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat pertanyaan. Pertanyaan ini acuannya adalah kita ingin jawabannya nanti berbentuk apa. Jadi ini sudah banyak pilihan, seperti di video sebelumnya. Ini coba akan saya buat pertanyaannya berbentuk pilihan ganda atau multiple choice. Misalnya pertanyaan pertama adalah berdasarkan makanannya, misalnya harimau long sebagai hewan misalnya. Nah, tinggal kita buat pilihan jawabannya, klik saja di sini. Misalnya herbivora. Jawaban selanjutnya misalnya omnivora. Pilihan selanjutnya adalah karnivora. Karnivora. Yang terakhir adalah omnivora. Yang terakhir misalnya kita ambil ovipar. Ya, setelah pilihan jawaban kita buat, maka kita atur answer key-nya. Ya, di sini akan ada poin yang kita berikan. Misalnya berapa poinnya? Saya sesuaikan dengan pertanyaan yang akan saya buat. Saya akan membuat 4 soal. Maka berarti ini supaya nilainya 100, saya atur 25. Pilihan jawabannya adalah harimau tergolong karnivora. Jadi sudah ada poin, sudah ada kunci jawabannya, maka done. Pertanyaan pertama sudah selesai. Kemudian saya tambahkan pertanyaan baru, kelas saja. Selanjutnya saya ingin membuat checkbox ya. Jadi nanti siswa bisa memilih lebih dari satu pertanyaan. Saya klik, kemudian saya buat pertanyaan. Misalnya apa ya? Berdasarkan makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi titik-titik. Nah, ini kita berikan deskripsi. Klik tanda titik 3 ini, lalu tambahkan deskripsi. Kita buat silahkan pilih dari satu jawaban yang kalian anggap benar, ya, seperti itu ya. Lalu kita masukkan opsinya. Jadi ada herbivora, kemudian di sini ada karnivora, kemudian omnivora,
Ovivar. Nah, setelah selesai, maka kita atur answer key-nya, kita berikan poinnya. Misalnya di sini berapa ya poinnya? Kita beri 50 karena banyak pilihannya ya. Maka kita checklist kira-kira jawaban yang benar apa saja. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Setelah selesai, poin dan kunci jawabannya, kita klik done. Setelah itu, saya akan tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menyisipkan gambar di sini. Saya ingin menyisipkan gambar. Maka tinggal saya klik icon gambar di samping pertanyaan. Misalnya saya ingin mencari gambarnya bisa dari upload, kamera dengan memasukkan URL, foto, atau file dari Google Drive, atau langsung bisa mencari langsung di sini. Misalnya saya ingin mencari gambar kambing. Ya, klik. Maka akan muncul banyak gambar kambing di sini. Tinggal saya pilih yang pas yang mana. Saya ambil yang ini deh. Ya, lalu saya insert. Maka gambar tersebut akan masuk ke soal berikutnya. Ini tinggal saya buat pertanyaannya. Misalnya, berdasarkan makanannya, hewan di bawah tergolong hewan titik-titik. Ya, tinggal saya buat multiple choice juga. Misalnya opsi satunya adalah omnivora, opsi duanya adalah karnivora, opsi tiganya adalah herbivora, opsi terakhirnya tadi apa? Ovivar ya. Oke, kalau sudah kita atur kunci jawabannya. Tadi 25, 50 supaya 100, ini saya kasih nilai 25. Kemudian saya atur jawabannya adalah herbivora. Kalau sudah, dan maka saya anggap sudah selesai. Pertanyaan saya sudah ada 100 poin dari 3 pertanyaan. Maka sahabat bisa mengecek hasil dari formulir atau kuis yang sudah dengan mengakses menu mata atau preview. Ya, maka akan seperti ini, akan ada poin, pertanyaan, dan juga pilihan jawabannya. Jadi, kita sudah selesai membuat satu contoh kuis menggunakan Google Form. Masih banyak jenis-jenis pertanyaan yang bisa sahabat explore sesuai dengan kebutuhan sahabat masing-masing. Sahabat rumah belajar hebat semuanya, kali ini kita akan coba mengatur tampilan atau layout dari formulir yang sudah kita buat. Kemudian kita akan mencoba memberikan pengaturan dari Google Formulir yang akan kita sebar nantinya. Saat ini kita sudah, atau saya sudah memiliki sebuah formulir yang sudah selesai saya buat, dan saya akan coba mempercantik tampilannya. Untuk mengatur tampilan dari formulir kita nanti, kita bisa mengakses icon yang ada di sebelah kanan atas. Di sini ada seperti wadah cat ya, wadah cat lukis. Maka silahkan sahabat klik saja. Kemudian akan ada pilihan di sini ya, ada pilihan untuk header. Bagian atasnya bisa choose image ya. Di sini sudah ada tema-tema yang diberikan. Tinggal sahabat pilih mulai dari work and school, illustration, sampai di sport and game. Misalnya, saya akan menggunakan word and school karena tadi pelajarannya IPA ya. Jadi saya coba ambil materi yang kira-kira pas. Misalnya, saya ambil kelatihan, maka saya ambil yang ini ya. Kemudian, kalau sudah cocok, saya klik insert. Ya, secara otomatis akan ada header baru yang sudah disiapkan di sini. Lalu, theme color-nya ini akan menyesuaikan karena dominan warna pink ya mungkin ya, atau peach, maka otomatis nanti semua background-nya ini akan menyesuaikan warnanya. Misalnya, sahabat ingin mengganti, ini juga boleh. Masih ada pilihan-pilihan warna yang sesuai dengan tema yang kita pilih. Misalnya sahabat mempunyai gambar sendiri, gambar kelas yang sudah sahabat buat, maka sahabat bisa upload. Bisa upload dari laptop ataupun device sahabat. Di sini saya cukup
mengambil saja tema yang sudah ada. Dari sini misalnya saya ambil inilah gambar hewan ya, misalnya saya insert, maka cukup seperti ini ya. Akan menyesuaikan, saya ambil warnanya ungu misalnya, atau warna merah, atau warna peach juga boleh. Kemudian fontnya juga bisa kita atur. Misalnya kita gunakan fontnya, ada yang basic, ada yang dekoratif ya, tapi ini susah dibaca ya. Kemudian playful ya, ini juga ada, tapi sini saya ambil yang basic saja. Seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Untuk melihatnya tampilannya seperti apa, maka sahabat bisa mempreview. Maka siswa kita nanti ketika mengerjakan akan melihat tampilan dari formulir kita seperti ini. Ya, itu untuk mengatur layout dari formulir yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita harus mengatur atau setting terlebih dahulu formulir ini sesuai dengan keinginan kita. Maka sahabat bisa akses menu seperti gerigi. Sahabat klik saja, lalu di sini ada general ya. Apakah sahabat menginginkan mengumpulkan email dari siswa yang tujuannya nanti ketika sahabat ingin memberikan feedback maka akan terkirim langsung ke email? Silahkan di checklist. Bila tidak, silahkan tidak perlu di checklist. Kemudian, apakah nanti dibatasi untuk domain pengguna? Apakah dibatasi sesuai dengan domain kita atau tidak? Maka silahkan di unchecklist saja. Kemudian limit to one response, misalnya kita hanya menginginkan satu saja, untuk satu akun Gmail hanya boleh mengumpulkan satu respon, maka silahkan sahabat klik di sini. Kemudian sahabat apakah menginginkan adanya pengeditan setelah dikumpulkan? Siswa salah mengumpulkan kembali untuk diedit, maka edit. Tetapi jika tidak dikehendaki maka tidak perlu. Kemudian apakah responden nanti bisa melihat summary chat dari text responses? Mereka bisa melihat perkembangan siapa saja yang sudah mengumpulkan, sejauh mana banyaknya partisipan yang sudah mengumpulkan, mengerjakan quiz yang sudah sahabat buat, maka silahkan di checklist. Jika tidak perlu, maka ini tidak perlu di checklist. Ini untuk yang general. Kemudian presentation. Presentation di sini seperti apa? Ini apakah menunjukkan show progress bar? Kalau misalnya ingin ditunjukkan, maka silahkan di checklist. Kemudian sample question order. Jadi dalam membuat quiz tadi kita tidak perlu memberikan penomoran. Juga kita tidak perlu memberikan penomoran pada choice-nya, A, B, C, D-nya tidak perlu. Kita harus sample saja supaya apa? Kita menginginkan supaya nanti antara siswa yang satu dan yang lainnya akan berbeda urutannya, maka kita menggunakan sample question. So progress bar juga boleh di checklist. Kemudian ada confirmation message. Ini adalah pesan dari kita ketika nanti siswa kita atau responden selesai mengerjakan quiz yang kita buat atau formulir yang sudah kita sebarkan. Misalnya kita tulis terima kasih, misalnya salam sehat dan semangat, misalnya seperti itu. Maka nanti ini akan tampil ketika responden atau siswa kita selesai mengerjakan pesan ini. Silahkan diisi sesuai dengan keinginan. Kemudian pengaturan kuis tadi sudah ada, maka apakah nanti langsung siswa bisa melihat hasil kuis mereka, skornya setelah mereka mengumpulkan, atau perlu ada review terlebih dahulu. Kemudian ketika nanti mereka melihat form yang sudah mereka kumpulkan, mereka bisa melihat bagian mana saja pertanyaan yang mereka tidak kerjakan, pertanyaan yang benar, dan juga poin yang sudah mereka dapatkan. Silakan ini di checklist atau unchecklist sesuai dengan kebutuhan. Jika dirasa semuanya sudah selesai, maka silahkan di save. Ya, seperti itu. Sahabat, kita akan coba lihat bagaimana tampilan dari quiz yang sudah kita buat tadi dengan pengaturan yang sudah kita lakukan. Ya, ini ya, misalnya sudah diacak. Pertanyaan yang pertama adalah, misalnya jawabannya herbivora. Kemudian makanan tergolong harimau berdasarkan makanannya adalah karnivora. Kemudian di sini ada penggolongan berdasarkan makanan ada herbivora, karnivora, omnivora. Maka saya tinggal submit saja. Maka seperti ini. Ketika nanti selesai, siswa akan melihat pesan
ada pesan terima kasih, salam sehat, dan semangat. Lalu siswa, karena kita atur langsung bisa melihat skornya, maka kita lihat ada view scores. Maka siswa bisa melihat berapa skor yang mereka peroleh. Kemudian ini 100 ya. Ini jawabannya benar, ada checklist benar di sini. Mana jawaban benar, dan semua jawaban dikerjakan sehingga tidak ada jawaban yang terlewatkan. Terima kasih. Sahabat Rumah Belajar Hebat, seperti halnya fitur pada Google Docs Editor yang lainnya, pada Google Form, kita bisa melakukan kerja kolaborasi bersama orang lain. Artinya, kita bisa mengundang orang lain atau pengguna lain untuk bekerja bersama dalam formulir yang akan kita buat. Caranya bagaimana? Silahkan sahabat arahkan kursor pada menu titik 3 bagian kanan atas, lalu diklik. Kemudian temukan menu Add Collaborators. Dari sini sahabat bisa menambahkan orang atau beberapa orang untuk bekerja sama dalam Google Formulir. Silahkan diklik. Kemudian seperti biasa sahabat silahkan tambahkan alamat email orang tersebut. Misalnya seperti ini, maka secara otomatis dia akan memiliki hak akses sebagai editor. Artinya orang tersebut bisa mengedit, bisa menginput data, menghapus, dan lain-lain. Jika sudah benar alamat emailnya, maka silahkan dikirim. Maka secara otomatis akan ada email pemberitahuan ajakan untuk berkolaborasi dalam membuat atau menyelesaikan formulir yang sudah sahabat buat. Jika dirasa formulir ini sudah selesai, selanjutnya adalah tahap untuk membagikan atau men-share formulir ini kepada responden yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Sahabat silahkan klik menu Send yang berwarna biru atau ungu di bagian kanan atas, silahkan klik Send. Kemudian di sini ada beberapa cara yang ditawarkan oleh Google Formulir. Yang pertama, sahabat kirim hak akses atau linknya kepada responden melalui email. Silahkan nanti dimasukkan alamat email dari responden yang diinginkan, atau sahabat menggunakan link, kemudian sahabat mengembed atau melampirkan pada halaman HTML, website, blog, dan lain-lain. Umumnya kita menggunakan alamat link yang akan kita sebar. Link ini akan kita sebar melalui grup WA, melalui sosial media, dan lain-lain. Seperti ini adalah linknya. Bisa sahabat shorten atau sahabat pendekkan sehingga nanti lebih pendek linknya. Setelah itu tinggal sahabat copy saja. Ya, setelah sahabat berhasil mengcopy alamat atau URL atau link dari formulir ini, maka silahkan sahabat sebarkan, sahabat share melalui grup-grup WA, melalui media sosial yang sahabat inginkan. Sahabat, kali ini kita akan coba menganalisis atau mengetahui hasil data responden yang sudah kita kumpulkan. Bagaimana mengetahuinya? Ketika sahabat sudah membuka Google Formulir yang sudah sahabat buat dan sudah sahabat bagikan, maka otomatis di bagian atas akan ada menu responses ya. Di sini sudah dilihat ada 10, berarti sudah ada 10 responden yang sudah memberikan data melalui formulir yang sudah kita bagikan. Kita klik saja. Kemudian kita akan lihat di sini ada berbagai pilihan yang disajikan. Yang pertama adalah summary. Ini adalah kumpulan atau analisis secara keseluruhan dari data yang diberikan oleh responden. Di mana dari kuis yang saya berikan, maka di sini sudah disajikan rata-ratanya, nilai tengahnya, kemudian range atau jarak antar siswa memperoleh skornya berapa. Kemudian di sini sudah ada nama-nama respondennya, ada 10 siswa yang sudah mengerjakan. Kemudian di sini ada pembagian kelas karena ada 2 kelas di sana, maka kelas 7A sudah mengerjakan sebanyak 70% atau 7 orang. 7B ini 30% atau baru 3 orang responden yang sudah mengisi formulir yang saya bagikan. Kemudian dari segi soal, maka di sini juga sudah diberikan analisis. Dari soal yang pertama,
ini sebanyak 7 orang yang benar, selebihnya salah. Kemudian soal yang kedua, ini juga sebanyak 10 orang yang benar, 9 dan 8 ini sudah dianalisis. Kemudian soal yang terakhir juga begitu. Dari soal ini 10 orang yang menjawab, ada 9 orang yang benar. Ini adalah analisis secara menyeluruh. Kemudian melihat berdasarkan pertanyaan masing-masing. Misalnya ada 3 pertanyaan, maka kita lihat di sini pertanyaan yang pertama, misalnya ada question di sini. Dari questionnya berdasarkan nama, ya sudah ada. Kita pilih berdasarkan pertanyaan, misalnya. Ini juga sudah ada di sini. Jadi misalnya soal yang pertama, ternyata sebanyak 7 responses itu menjawab benar, 3-nya salah. Ya, ini bisa kita lihat dari menu question. Kemudian secara individual juga kita bisa lihat di sini. Ketika kita klik, maka akan ada analisis atau laporan dari data yang diserahkan atau jawaban yang diberikan oleh siswa kita masing-masing. Misalnya atas nama Abel, ini dia mengerjakan untuk soal pertama benar, yang kedua juga benar, ketiga juga benar. Kemudian untuk siswa selanjutnya adalah siswa atas nama Navia. Di sini kita lihat ternyata soal pertamanya salah, keduanya benar, soal yang terakhir juga salah. Jadi dari analisis ini bisa kita pilih apakah data keseluruhan berdasarkan pertanyaan yang kita berikan atau berdasarkan individu atau masing-masing responden. Setelah itu, kita juga bisa mengunduh atau mengekspor bentuk respon yang diberikan ini, data yang diberikan ke dalam file lain, bentuk lain. Dalam hal ini, sahabat bisa klik menu tanda 3 ini, titik 3, maka akan diberikan beberapa pilihan. Apakah sahabat ingin menghapusnya, langsung melakukan print dari data yang diberikan, atau sahabat ingin mendownload dalam bentuk file CSV, atau sahabat ingin memberikan notifikasi terhadap laporan atau respon yang diberikan oleh responden ketika mereka mengisi formulir yang kita berikan. Dalam hal ini, saya akan coba mengekspor data-data yang sudah diberikan dari responden ke dalam bentuk Google Spreadsheet. Bagaimana caranya? Sahabat tinggal klik saja menu berwarna hijau, ini adalah menu Google Spreadsheet. Silahkan diklik, kemudian ada pilihan apakah sahabat ingin membuat spreadsheet baru atau memasukkannya ke dalam spreadsheet yang sudah ada. Kemudian di sini juga sahabat bisa mengganti nama, memberikan nama filenya sesuai dengan keinginan, atau defaultnya di sini sudah mengikuti judul dari formulir yang kita berikan. Dalam hal ini, saya akan coba membuat spreadsheet baru dengan nama sesuai dengan judul. Maka saya akan klik saja menu Create. Ya, seperti ini. Ya, maka secara otomatis data yang diberikan tadi akan langsung diekspor ke dalam bentuk Google Sheet. Dan disinilah kita akan bisa mengolah nilai atau data yang kita peroleh sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan.